Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah mencatat sejak Selasa 7 Januari 2025, sebanyak 2.387 ekor sapi terinfeksi penyakit mulut dan kuku atau PMK, dengan penambahan 361 kasus dalam satu hari. Kasus tersebut tersebar di 25 kabupaten atau kota, tercatat wilayah yang memiliki kasus tertinggi berada di Kabupaten Blora. Dinas Keswan mencatat sebanyak 2.387 ekor sapi di Jawa Tengah terjangkit PMK. Dibandingkan dengan satu hari sebelumnya, Selasa 7 Januari 2025, kasus tersebut meningkat sebanyak 361 kasus. Sebanyak 2.286 ekor sapi lainnya masih dalam proses penanganan Dinas Keswan Jawa Tengah. Dalam penanganan ini, sebanyak 25 ekor sapi telah sembuh, sementara 56 ekor sapi mati dan 20 ekor sapi lainnya harus dipotong. Pihaknya juga mencatat 25 kabupaten atau kota di Jawa Tengah mendapati kasus PMK ini. Sementara sebaran terbanyak pada kasus tersebut ada di Kabupaten Blora, tercatat mencapai 372 kasus. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Sragen, Wonogiri, Pati, dan Grobogan. Hal tersebut terjadi karena Blora memiliki populasi sapi terbanyak di Jawa Tengah, sehingga wilayah tersebut memiliki kasus tertinggi. Lebih lanjut, pihaknya menyampaikan populasi ternak di Jawa Tengah sangat besar, dengan jumlah 1.213.744 ekor sapi potong, 75.653 ekor sapi perah, 3.467.956 ekor kambing, dan 782.511 ekor domba. Secara keseluruhan, nilai ekonomi dari populasi ternak tersebut diperkirakan hampir 40 triliun rupiah. Meski hanya 5% dari populasi ternak yang terdampak, namun wabah tersebut berpengaruh pada penjualan di Jawa Tengah. Imbas dari mencuatnya kasus tersebut, sejumlah peternak terpaksa menjual sapi dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga normal. Misalnya sapi muda jenis simental yang biasanya dijual dengan harga 15 juta rupiah hingga 20 juta rupiah per ekor, kini hanya dijual di bawah 5 juta rupiah. Lebih lanjut, pihaknya juga menemukan bahwa ketakutan para peternak disebabkan oleh belantik, sehingga mereka terpaksa menjualnya dengan harga murah. Imbasnya para peternak mengalami kerugian diperkirakan mencapai hampir 1 miliar rupiah. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Dinas Keswan intensif melakukan sosialisasi terkait penanggulangan penyebaran PMK. Untuk update situasi penyakit mulut dan kuku di Jawa Tengah, sampai ini data hari Selasa tanggal 7 Januari pukul 23.59, ini yang terlaporkan suspek atau yang sakit itu ada 2.387 ekor. Jadi kalau kita bandingkan dengan satu hari sebelumnya tanggal 6 itu ada peningkatan kasus sebanyak 361 ekor. Dengan catatan dari 2.387 ekor tersebut 25 ekor sudah sembuh, kemudian dipotong itu 20 ekor, kemudian yang mati itu 56 ekor. Kemudian sisa kasus yang sedang ditangani teman-teman di lapangan untuk pengobatan, perawatan itu ada 2.286 ekor. Dinas Keswan juga mengatakan bahwa sapi yang terinfeksi PMK masih memiliki peluang untuk sembuh jika mendapat penanganan yang tepat oleh peternak. Maka jika menemukan gejala seperti lidah dan mulut meliur, peternak diminta untuk segera mengambil langkah pengobatan dengan meminta vaksinasi dari Dinas Peternakan setempat. Sementara untuk sapi yang menunjukkan gejala kuku mengelupas dan tubuh yang lemas, peternak disarankan memberikan pakan lunak sebagai upaya penyembuhan. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.